Pada saat saya haji dikarenakan istri saya sakit, maka saya tidak bisa meninggalkannya sendirian di penginapan untuk sholat di Masjidil Haram. Apakah saya sudah benar melaksanakan sholat karena tidak di Masjidil Haram, tapi di penginapan dengan mengkosor sholat saya? Karena saya mengambil hukumnya selama musafir. Saya jawab yang pertama dulu barangkali dengan singkat. Bapak Ibu sekalian, ingat rukun sholat itu tidak terkait dengan tempat. Misal, rukun sholat adalah sholatnya di Masjidil Haram, sholatnya di Masjid Nabawi, ya susah kita. Rukun sholat terkait dengan ibadah yang saat dilakukan, bagian dari prakteknya. Ada rukun, ada syarat. Syarat itu adalah hal terkait dengan sah tidaknya ibadah, tapi bukan termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri. Misal, syarat sah sholat itu wudhu. Wudhu bukan bagian dari rangkaian sholat. Nggak ada misalnya takbir kemudian wudhu dulu, nggak ada begitu kan. Jadi sebelum kita sholat, wudhu dulu. Orang yang sholatnya tanpa wudhu, benar sholatnya. Dari takbir sampai salam nggak ada yang salah, tapi tidak sah karena tidak wudhu. Nah, tapi dari mulai takbir sampai dengan salam, takbir, kemudian misalnya rokok, kemudian sujud, itu disebut rukun sholat. Hal yang menentukan sahnya ibadah dan termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri. Adapun di luar itu disebut dengan mutammimah, penyempurna, yang melahirkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang lain. Misal, ada salat dari segi waktu, keutamaan dari segi waktu. Salat yang ditunaikan di malam hari itu lebih utama dibandingkan di siang hari, yang sunnah. Dalilnya misalnya Quran surah 73 Al-Muzammil ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bangun malam itu kalau dilakukan lebih khusyuk, lebih menyentuh dibandingkan dengan salat di siang hari. Ada keutamaannya karena tidak banyak gangguan, tidak banyak aktivitas, sentuhannya lebih cepat. Karena itu syaitannya lebih kuat. Syaitannya lebih kuat. Jadi ada syaitan khusus yang menggoda orang sholat, namanya dasim, namanya khanzab. Khanzab Jadi ada jenis-jenis setan, ada setan khusus yang menggoda orang sholat, namanya apa? Khanzab. Khanzab ini akan menggoda orang sholat dari mulai selesai adzan berhenti. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 608. Jika adzan sudah dikumandangkan, maka setan akan lari meninggalkan anak cucu Adam, redaksinya wa alaihi dharatun, sambil terkentut-kentut. Maksudnya saking tidak sukanya sama orang sholat, suara adzan pun kalau ada baunya nggak mau cium dia, nggak mau cium. Makanya orang nggak pernah sholat pun, bahkan non muslim pun, kalau adzan sedang berkumandang bisa mengingatkan pada teman yang Islam, sudah adzan, kamu belum sholat, karena setannya sedang pergi. Teruskan hadisnya, wa idza thuwiba, kalau adzan selesai dikumandangkan, fa'ada, maka setan akan kembali menggoda orang yang akan sholat itu. Makanya jangan heran, setelah selesai adzan, orang Islam pun akan mengatakan, baru adzan, belum qomat. Karena setannya balik lagi. Nah, sampai akan ditunaikan sholat itu, akan digoda oleh khanzab ini, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai tidak sadar orang yang sholat berapa rakaat sudah menunaikan sholatnya. Sampai tidak sadar orang yang sholat sudah berapa rakaat menunaikan sholatnya. Punya pengalaman ini? Ada kelihatan dari wajahnya ya. Baik, teruskan. Nah, ini diantaranya sholat malam. Ada yang terkait dengan tempat Maaf, malam saya sarankan, karena kita sudah belajar as-sunnah an-nabawiyah, mohon sebesar-besarnya jangan tinggalkan tahajud. Sholat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di sholat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam. Satu, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi langsung Quran. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di antara sebagian malam silakan bangun tahajud, hukumnya cuma sunnah bukan wajib. Tapi kalau engkau lakukan, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan angkat maqam derajatmu di tempat yang terbaik. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing awal pekerjaannya di tempat yang benar, terbaik. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, dikeluarkan dengan cara terbaik kalau ada kesulitan. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Masyaallah, kalau diganggu orang langsung ditolong dalam kebaikan. Itu dari segi fadilah waktu. Dari segi tempat ada keutamaan. Misal, salat di rumah dengan di masjid beda keutamaannya. Masjid melahirkan pahala 25 kali dibandingkan tempat biasa. Jadi kalau bapak misalnya, tetangga masjid memilih sholat di rumah, itu sudah kehilangan 25 kebaikan.
25 itu kata Nabi, jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, masing-masing 500 tahun. Di 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, sampai ke 25. Jadi antum sangat lugi luar biasa kalau jadi tetangga masjid, tinggal beberapa langkah, tapi memilih untuk sholat di rumah atau di tempat biasa. Ayo berangkat ke masjid. Saking sayangnya kepada kita Allah, sampai langsung masjidnya ditetapkan di samping rumahnya. Masih nggak mau berangkat juga, Masya Allah. Karena itu Nabi saking kesalnya dikecam itu, dikecam. Lebih baik dibakar saja katanya rumahnya. Ya. Abu Bakar pernah memberikan fatwa itu. Orang yang sengaja nggak mau ke masjid, menantang-nantang masjid, ya, artinya melecehkan masjid maksudnya, melecehkan masjid. Bukan kalau ada nggak, ya, oh ini tetangga nggak ke masjid, dipraktekkan, bakar aja rumahnya. Nggak begitu. Ya. Dilihat dulu ini orang yang melecehkan masjid, menganggap masjid tidak ada nilainya, ya. Kemudian memilih sholat di rumahnya walaupun dekat dengan masjid, itu seperti orang terbakar. Lebih baik dibakar rumahnya. Perbandingan. Ya. Nah, yang ketiga adalah keutamaan masjid-masjid khusus seperti Masjidil Haram. Yang kalau ibadah di situ, Masya Allah, itu sama dengan dapat pahala 100.000 kali dibandingkan masjid biasa. Misal, tadi sholat subuh 2 rakaat. Kalau di Masjid Al-Ihsan kita dapatkan sholat, tunaikan dengan baik, pahalanya 1. Di Masjidil Haram kita sholat, itu sama dengan 100.000 kali sholat tanpa henti. Saya mau tanya, bisa nggak konsisten selama seminggu salat subuhnya di masjid terus? Selama seminggu? Bisa? Sebulan? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin sakit, mungkin ada halangan, mungkin ada dinas macam-macam, mungkin di perjalanan, belum tentu. Belum tentu. Walaupun kita akan berangkat, belum tentu kondisinya memungkinkan. Masya Allah, orang yang sholat sekali di Masjidil Haram dan berjamaah dia, maka pahalanya seperti 100.000 kali sholat, 100.000 hari sholat subuh tanpa henti. Tanpa henti. Berapa tahun itu? Tidak putus-putus. Itu keutamaannya. Nah, karena itu bagi Anda yang sudah dekat dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau sudah dekat, jangan memilih di hotel atau area yang tidak masuk dalam Masjidil Haram. Seringkali menipu itu, ya. Walaupun yang menipu itu kadang-kadang kelihatannya nyaman, nikmat. Baru keluar hotel, aduh Masya Allah ya, kalau saya hotelnya di Zam-Zam, sholatnya mudah lagi. Begitu keluar langsung ada garis merahnya, safnya langsung Masjidil Haram. Padahal itu bukan saf masjid. Keluar Masjidil Haram, maaf, keluar Zam-Zam, di bawah kan suka ada ya, di area mall itu. Kemudian ada garisnya, merah sudah dibuat, saf, itu bukan saf masjid. Kalau tidak bersambung dengan saf yang di depan, tidak masuk safnya. Ayo tinggal beberapa langkah. Jadi kalau ada orang umrah, orang haji, sholatnya kemudian tetap di mall, apalagi memilih di hotel, nggak ke masjid, itu sama nilainya dengan orang yang sholat di Al-Ihsan. Ya. Kecuali ada keadaan darurat yang sifatnya memang menjadikan tidak bisa ke masjid. Seperti tadi yang disampaikan, istri sakit, keadaan tidak bisa ke masjid, yang kalau ditinggal ke masjid perasaan tidak tentram, khawatir terjadi apa-apa, kalau ke masjid pun jadi madarat, diminta untuk istirahat. Bagaimana yang terbaik? Yang terbaik adalah memilih menemani istri di situ, tunaikan sholat berjamaah, pahalanya ada, dan tanamkan pada jiwa kita, ya Allah, berkeinginan kami ini untuk pergi ke Masjidil Haram. Tekad kami kuat sampai datang ke sini. Namun keadaan memaksa kami untuk keadaan seperti ini. Kalau tidak engkau tetapkan juga tidak mungkin terjadi seperti ini. Kalau sudah ada keinginan seperti ini juga belum engkau berikan pahalanya, dengan cara apa lagi hamba bisa bermunajat kepadamu? Masya Allah, sholatnya dapat pahala, keinginan kuatnya untuk sholat di Masjidil Haram pun dapat pahala. Karena orang yang merencanakan kebaikan, berniat baik, belum sempat dilakukan, itu pun sudah ada 1 pahalanya. Jelas sampai di sini? Baik.